Berjumpa lagi dengan saya Fauzan. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit berbagi pengalaman tentang pelaksanaan Latsar CPNS tahun 2020 secara online. Alhamdulillah, kami sudah selesai melaksanakan Latsar secara online atau secara daring, yaitu pelaksanaannya pada tanggal 8 sampai 28 Oktober 2020. Karena negara kita masih adanya kasus virus corona, maka Latsar CPNS mau tidak mau dilaksanakan secara daring atau secara jarak jauh. Namun walau demikian, pelaksanaan Latsar secara daring ini tetap hikmat, tetap dapat terlaksana dengan baik, dengan lancar. Sebelum saya menjelaskan tentang apa yang kami lakukan pada saat kegiatan Latsar, maka saya perlu menyampaikan tentang hal-hal yang perlu disiapkan sebelum pelaksanaan Latsar. Yaitu diantaranya, kita perlu menyiapkan pakaian putih, bawahan hitam, atribut seperti dasi, lambang korpri, dan juga name tag. Untuk name tag ini disediakan oleh panitia dari Kemendagri atau PPSDM, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukit Tinggi, dan dikirimkan ke panitia di BKPSDM. Nah, H-1 pelaksanaan pembukaan Latsar, saya sebagai ketua ditunjuk untuk mengambil name tag ini kemudian dibagikan kepada seluruh anggota Angkatan 9D. Pada hari pertama, yaitu pada tanggal 8 Oktober, adalah hari pembukaan, di mana kegiatan ini dibuka secara daring dengan semua peserta dan panitia, Widya Iswara dan segala pihak yang terlibat menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya secara bersama-sama. Kemudian setelah itu, kami peserta mendengarkan arahan dari panitia tentang pelaksanaan kegiatan Latsar ini, overview kegiatan, dan lain sebagainya. Pembelajaran selama Latsar ini adalah ada lebih kurang 15 mata pelatihan yang disampaikan dan terbagi dalam beberapa jam pelajaran. Totalnya adalah 191 jam pelajaran. Untuk pelaksanaan pelatihan sendiri itu dibagi menjadi 4 agenda. Agenda pertama adalah tentang sikap dan perilaku bela negara. Mata pelatihan yang disampaikan adalah tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai sikap bela negara, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Agenda 2 adalah tentang nilai-nilai dasar PNS. Mata pelatihan yang disampaikan adalah tentang akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Agenda 3 tentang kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Mata pelatihan yang disampaikan adalah tentang manajemen ASN, wall of government, dan pelayanan publik. Nah, setelah semua agenda itu dilaksanakan, disampaikan dalam pelatihan, dan disampaikan kepada peserta Latsar, maka setelah itu dilakukan evaluasi akademik. Peserta Latsar, di mana pertanyaan atau soal yang diujikan dalam evaluasi akademik adalah tentang semua materi yang telah disampaikan sebelumnya. Pelaksanaan evaluasi akademik ini adalah 5 jam pelajaran, jumlah soalnya 80 butir, dan dikerjakan selama 90 menit. Ketika agenda 1, 2, dan 3 kemudian dilakukan evaluasi akademik, kemudian agenda keempat adalah tentang habituasi. Ketika peserta sudah memasuki agenda keempat, maka pelatihan yang diberikan adalah tentang penjelasan aktualisasi, pembimbingan rancangan aktualisasi, dan kemudian evaluasi rancangan aktualisasi, atau ya bisa kita kenal dengan seminar rancangan. Jadi ketika peserta Latsar sudah memasuki agenda keempat, maka akan disampaikan tentang pelaksanaan rancangan aktualisasi. Dalam pelaksanaan agenda 4 ini, semua peserta dibagi menjadi 4 kelompok, kemudian ditentukan coach atau pembimbing yang akan membimbing peserta Latsar dalam merancang rancangan aktualisasi yang akan dikerjakan selama habituasi nanti. Kemudian setelah itu, rancangan tersebut diseminarkan dan diuji oleh evaluator. Kemudian setelah itu, jika ada perbaikan-perbaikan, maka perlu dilakukan perbaikan. Setelah itu, peserta Latsar perlu meminta persetujuan kepada kepala sekolah atau mentornya. Baru setelah itu, di-print dalam bentuk hard copy, dan kemudian hard copy tersebut diserahkan atau dikirimkan ke PSDM Regional Bukit Tinggi yang beralamat di Baso. Itulah pelaksanaan kegiatan Latsar yang telah kami lakukan. Ada 4 agenda.
semuanya dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, kemudian seperti apa bentuk pelaksanaan kegiatan dasar ini? Kegiatan dasar ini dilaksanakan secara daring menggunakan aplikasi Zoom. Segala informasi disampaikan panitia melalui grup WA. Nah, untuk kegiatan sendiri, setiap harinya peserta perlu bersiap-siap 15 menit sebelum kegiatan. Kegiatan dimulai jam 8 pagi. Nah, peserta terlebih dahulu mengecek laptop dan mengecek koneksinya. Karena kegiatan kita ini dilakukan secara daring, maka hal yang sangat penting kita lakukan adalah mengecek koneksi kita. Kita perlu mencari lokasi-lokasi yang kuat sinyal atau jaringan internetnya, agar tidak terjadi kendala seperti kehilangan jaringan atau terputusnya jaringan pada saat kita mengikuti atau pada saat pelatihan tengah berlangsung. Karena itu akan sangat mengganggu, baik itu kepada diri kita maupun panitia. Karena kalau koneksi terputus, otomatis kita langsung keluar dari meeting Zoom. Sehingga kita perlu masuk lagi ke meeting Zoom dengan terlebih dahulu di-admit atau disetujui oleh host atau panitia. Nah, kemudian untuk absensi juga perlu dikirimkan oleh peserta setiap harinya secara online atau melalui classroom. Untuk absensi dibagi menjadi 4 sesi. Sesi pertama jam 8 pagi, sesi kedua jam 10.15, sesi ketiga jam 13.30, dan sesi keempat jam 16.15. Untuk pengambilan absen ini disesuaikan dengan jam pelajaran mata pelajaran yang disampaikan. Jika mata pelatihannya cuma 3 jam pelajaran, maka hanya perlu mengirimkan 1 kali absen. Jika mata pelatihannya ada 9 jam pelajaran, maka absensinya sebanyak 3 kali. Untuk satu sesi adalah 3 jam pelajaran. Secara keseluruhan, pelaksanaan Let's Start CPNS tahun 2020 walaupun dilakukan secara daring atau jarak jauh, semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik. Kami peserta sangat menikmati kegiatan ini. Begitu banyak kemudahan yang kami dapatkan. Salah satunya adalah pemberian paket internet dari panitia. Walaupun jumlahnya tidak banyak, tapi itu cukup membantu. Kemudian, karena pelatihannya secara daring atau jarak jauh bisa dilakukan di rumah atau di tempat tinggal kita sendiri, otomatis kita tidak perlu melakukan packing ke tempat PPSDM di Baso. Untuk angkatan sebelumnya, sebelum corona ini ada, maka mereka melakukan pelatihan di Baso. Tentu kita meninggalkan keluarga kita di rumah. Tapi dengan adanya kegiatan Latsar secara online ini, secara daring ini, maka kita tetap dapat berdekatan dengan keluarga kita. Namun, kita juga dapat mengikuti pelaksanaan Latsar ini dengan baik. Jika misalkan tahun 2021 nanti, Latsar tetap dilakukan secara daring, maka yang perlu teman-teman siapkan, yang pertama adalah perangkat laptop atau komputer yang kita gunakan. Kita tetap bisa menggunakan HP untuk meeting Zoom, cuma fiturnya terbatas, tidak selengkap yang ada di laptop atau komputer. Kedua, yang perlu kita perhatikan adalah tentang koneksi internet kita. Operator yang kualitas jaringannya bagus, agar pada saat kita mengikuti meeting Zoom, sinyal internet yang jelek tidak merusak pelaksanaan kegiatan pelatihan yang kita ikuti. Beberapa kendala yang teman-teman saya alami pada saat pelaksanaan Latsar online ini adalah kebanyakan tentang koneksi internetnya yang down atau yang jelek. Mungkin karena lokasi tempat tinggalnya agak di pinggir kota, maka jaringannya buruk, sehingga dia sering otomatis keluar dari meeting Zoom. Ada juga kasus teman saya, ia kesulitan mengakses Zoom karena videonya tidak tampil. Setelah dicek, ternyata kameranya belum diaktifkan. Jadi, kamera laptop sangat perlu untuk diperhatikan. Karena selama peserta mengikuti pelatihan ini, peserta wajib untuk mengaktifkan kameranya. Wajib mengaktifkan kameranya agar panitia dapat memperhatikan bagaimana sikap peserta dalam mengikuti pelatihan ini. Perlu saya tekankan kepada teman-teman yang akan mengikuti Latsar online adalah menjaga sikap dan perkataannya.
Karena apapun yang teman-teman sampaikan pada saat meeting Zoom, baik itu saat sebelum pelatihan dimulai maupun pada saat pelatihan sudah berakhir, maka perlu dijaga omongan kita. Karena segala apa yang kita sampaikan terekam, dan sehingga itu dapat menjadi bukti bagi panitia dan bisa jadi menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Jadi jagalah sikap. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang pelaksanaan kegiatan latsar secara online pada tahun 2020 ini. Semoga teman-teman dapat mengambil pelajaran dan mempersiapkan diri untuk pelaksanaan latsar berikutnya. Semoga sukses menjadi PNS yang berkualitas, menjadi PNS yang selalu menegakkan nilai-nilai ASN yang luar biasa. Semangat! Billahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I should fuck her in the Benz.